بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ya teman, alhamdulillah di kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajahah kembali di acara rutin kita kajian ba'da subuh. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah, yaitu bahasa Arab. Kemarin kita sudah sampai di pelajaran keempat, ya. Kemarin sampai sini ya, kalau nggak salah ya. Sekarang tamrinnya ya. Jadi al-an sanadrusu insyaallah ad-dars Arabi. Ya. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari pelajaran keempat dari buku Durusul Lughah di buku bahasa Arab untuk para pemula ya, yang mau belajar bahasa Arab. Nah, kita baru sampai pelajaran keempat. Kemarin pelajaran keempat itu tentang hukum tentang adanya huruf jar dalam bahasa Arab. Jadi sebagaimana kita tahu kemarin bahwa asal pada kalimat dalam bahasa Arab itu akhirannya domah ya, atau marfu ya. Jadi al-baitu, al-masjidu, yaitu by default awalnya itu akhirannya domah. Nah, dia akan menjadi kasroh, dia akan menjadi fathah jika masuk amil ya. Amil itu yang menyebabkan dia berubah akhiran tanda bacanya. Contohnya salah satu amil dalam bahasa Arab ataupun penyebab yang merubah itu dalam bahasa Arab ada masuknya huruf jar ya, yang kemarin kita pelajari. Nah, yang kemarin kita pelajari bahasa huruf jar yang sudah kita pelajari baru dua, fi dan ala ya. Seperti di sini al-baitu itu asal katanya al-baitu. Maka masuk fi jadi fil baiti. Kemudian al-maktabu kemarin alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alas sariri. Ya, jadi ketika dimanapun kita ketemu di Al-Quran ataupun di hadis, ketika menemukan huruf-huruf fi dan ala, ya setelahnya itu pasti isim dan setelahnya itu pasti majrur ya, ataupun kasroh ya. Jadi huruf jar itu fungsinya adalah memajrurkan isim setelahnya. Jadi majrur itu salah satu tandanya adalah kasroh ya. Nanti kita akan bahas ada banyak tanda alamat atau tanda-tanda majrur. Nah, dalam kalimat yang paling sederhana ataupun kalimat mufrad yang artinya satu kesatuan, itu tanda majrurnya adalah isim ya. Tanda majrurnya adalah kasroh. Jadi alas-sariri yang tadinya as-sariru jadi alas-sariri. Ya, kemarin kita sudah bahas ini ini kan ada bagian alif dan juga bagian ba ya. Sekarang kita ke latihannya. Tamarin, latihan. Latihan pertama, ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ajib. Nah, ajib itu beda sama ajib. Kalau ajib, nah itu amazing gitu ya, kita amaze gitu. Ya, itu pakai ain. Kalau ajib, jawablah. Jadi jawab juga sebetulnya itu bahasa Arab. Jawab ya, soal itu bahasa Arab, soal dan jawab, soal dan al-jawab itu bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab. Ajib artinya jawablah. Anil asilati dari soal-soal ya. Asilah itu bentuk plural dari as-su'al. Pluralnya asilah ya. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan hati-hati yang berikut ini. Baik, yang pertama mulai dari Mas Didi. Itu bahasa
Ainal kitab. Ainal kitabi, kitabu, Ainal kitaba. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Jawabannya Huwa alal maktabi. wa alal maktabi. Ma mana ma'al maktabi? Maman. Apa artinya maktab? Maktab artinya maktab. Lupa ya. Buku. Buku itu kitab. Oh, kitab. Ainal kitabu artinya di mana buku itu? Wa alal maktabi. Di meja. Di atas meja ya. Wa alal maktabi, dia di atas meja ya. Buku itu di atas meja. Yang kedua, Mas Perlin. Aina Muhammad. Aina Muhammadun. Muhammad. Karena nggak ada. Huwa Kemana? fil Muhammad. fil ghurfa. Muhammad Gurfan. Huwa fil ghurfa. Huwa fil gurfati. Gurfati artinya Kamar. kamar ya, Ruangan. ruangan. Lanjut ke nomor 3. Aina sa'atu Aina sa'atu. wa Huwa atau Iya. tu ya. Hiya ya. nah, Hiya alas sarir. Hiya ala sariri. Kemana? Di mana jam itu? Hiya ya, di sini menggunakan hiya, tidak menggunakan huwa karena Ada tamar kita. ada tamar buto. Yang ada tamar buto artinya dia Muannas ya. muannas ya, dia isimnya feminin ya kalau dalam bahasa ini. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ada yang muzakkar. Muzakkar artinya maskulin, muannas artinya feminin. Salah satu tandanya kalimat itu muannas itu adanya tak marbuto. Aina sa'atu, di mana jam itu, maka kita jawabnya hiya, bukan huwa ya. Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Hiya alas sariri. Kemudian ke 4 Robi. Aina yasirun Aina yasirun huwa fil hammam. wa fil hammam, artinya Dia ada di kamar mandi. kemana Yasir? Wa fil hammam, dia di kamar mandi. Oh, 5. aina Aminah. Itu Aminatu. Aminatu atau Aminatun? Aminatu. Kenapa Aminatu? Ini muzakkar muannas. Muannas. Nah, Aminatu artinya apa? Itu artinya apa ya? Hah? Ya, Aminah. Namina kan? Mbak Aminah. Mbak Aminah. Aminatu artinya Mbak Aminah. Jadi dia nama orang. Kemarin rule-nya kalau nama orang dan nama orang itu perempuan itu tidak boleh masuk tanwin ya. Jadi aina Aminatu, enggak Aminatun ya. Nah, kemana katanya Mbak Aminah? Kemana? Mana ya? Hiya fil matbah. Matbahi. Dia fil matbahi, dia di Matbahi itu kitchen. kitchen ya. Kemudian asadis. Aminatu fil ghurfat. Aminatu fil ghurfati. La hiya fi ghurfati. La hiya fil Hiya fil la hiya fil ghurfat. fil Fil makmah. fil matbahi ya. Aminatu fil ghurfati, apakah Mbak Aminah di kamar? Jawabannya Tidak. tidak, karena tadi Mbak Aminah di dapur ya. La hiya fil matbahi. Ya, jadi kalau kan kemarin dulu kita sudah belajar yang apa? Isim istifham yang a ya. Jadi di sini a-nya ada 2. Jadi a pertama adalah
pertanyaan, Aaminatu fil ghurfati, apakah Mbak Aminah di kamar? Jawabannya kalau nanyanya apakah, ya ini kan untuk confirm ya. A itu untuk confirm. Jawabannya la atau na'am. Kalau dia benar ada di kamar, jawabannya na'am. Hiya fil ghurfati. Kalau jawabannya tidak, la ya. Hiya fil mana gitu ya, fil matbakhi. Kemudian yang nomor 7, as-sadis. Nomor 7 ya. 7 apa tuh? Yang ini 7. Ayasiru fil Ayasirun, ayasirun kah? Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi, apakah Mas Yasir di dapur? Ada di dapur. Jawabannya na'am gitu. Mas Yasir di mana? Bentar, yang Yasir yang mana? Wa fil hammam. Wa fil hammami, dia di Ada di kamar ya. kamar mandi. Kamar mandi. Al-ghurfati itu tadi kamar, al-hammami kamar mandi. Kemudian yang nomor 8. Min fil magharifati. Siapa ya? Siapa yang Kalau siapa itu apa bahasa Arab? Min atau man? man ya? Man ya, man. Ghurfati. Jadi ini meskipun tidak ada sakalnya, kita tahu nih ini bukan man karena ini kan kalimat pertanyaan. Bukan min karena ini kan kalimat pertanyaan nih. Iya. Pasti ada isim istifham atau kata tanya. Nah, kata tanya itu salah satunya man ya. Amin, man itu artinya ya, Siapa ya? Siapa yang di man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Yang ada di kamar siapa? Sir. Oh, Muhammadun fil ghurfati. ghurfati atau fil ghurfati Muhammad. Ya, Muhammadun fil ghurfati. Kemudian nomor ke-9. Waman fil hamami. Waman fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Nah, siapa yang di kamar mandi? Yasirun fil hammam. Yasirun fil hammami ya. Mas Yasir yang ada di kamar mandi. Ya, baik. Nomor 10. Mada alal maktabi. Tahu nggak? Kitabun alal maktabi. Mada teh Apa ya? apa itu? Jadi mada itu kan ini sebetulnya baru juga ya kita ya. Kemarin kita sudah belajar hada dan belajar ma. Mahada apa ini? Nah, mada itu singkatan dari mahada. Jadi asalnya itu mada itu ma sama hada. Ya. Ketika dia jadi satukan jadi kalimat istifham, jadi mada. Mada lal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Gitu ya. Apa yang di atas meja? Gitu. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja atau al-kitabu gitu ya. Al-kitabu saja juga cukup sebetulnya. Al-kitabu alal maktabi, kalau mau lengkap al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Baik. Jadi kalau benda itu ada yang feminin sama Mau nanya itu. apa? Kalau nanya bukan masa berarti kalau feminin gitu. Maksudnya pertama benda-benda yang feminin itu apa aja, benda-benda yang maskulin itu apa aja dari kategorinya. Ya, kemarin sebenarnya kita sudah agak disinggung ya untuk mudzakkar dan muannas itu. Jadi mudzakkar dan muannas itu dalam bahasa Arab setiap sesuatu apapun itu ada gendernya. Ya, baik itu orang, kalau orang udah jelas ya kita ada laki-laki ada perempuan. Benda-benda di dunia ini pun ada gendernya. Contohnya misalkan masjid itu laki-laki, sedangkan madrasah itu perempuan. Nah, salah satu tanda jadi maskulin atau feminin di sini bukan hanya secara natural dia memang
laki-laki dan perempuan. Itu sudah pasti ya kalau misalnya kita melihat ada orang dia namanya Muhammad dan kita tahu itu laki-laki. Nah, dalam grammar bahasa Arab kita anggap dia sebagai muzakkar. Jadi isim-isim setelahnya atau fiil-fiil setelahnya harus dalam keadaan muzakkar juga gitu ya, karena dia maskulin. Tetapi benda-benda yang tidak secara alami tidak memiliki gender itu kita bisa anggap dia memiliki gender. Ya, salah satu tandanya adalah dengan adanya tak marbutoh ya yang tadi. Tak marbutoh itu tak yang seperti ini ya, di ujung ini ya. Fil ghurfati. Jadi kan ada tak. Kemarin ada tak marbutoh, ada satu lagi tak maftuhah gitu ya. Ada tak yang bulat, ada maftuhah yang terbuka, yang tak biasa kita biasa lihat. Nah, yang tak terbuka itu bukan tandanya muannas ya untuk saat ini ya. Meskipun nanti ada. Tapi untuk saat ini ketika melihat tak yang tak marbutoh seperti ini di akhir suatu kata ya atau kalimah. Nah, ini kata itu dipastikan gendernya feminin ataupun muannas ya, perempuan ya. Meskipun ya ghurfah ataupun kamar kita kan dia tidak memiliki jenis kelamin ya. Cuma dalam bahasa Arab ya dia dianggap sebagai feminin ya. Madrasah, sekolah, kenapa disebut feminin? Karena di ujungnya ada tak marbutoh madrasah. Jadi bukan dari bendanya tapi dari katanya gitu ya. Dari katanya ya, dari nama kata tersebut. Kalau bendanya ya kita tidak bisa mendeteksi apakah dia perempuan atau laki-laki ya, kecuali benda itu mempunyai jenis kelamin. Baik. Itu mau nanya lagi tuh. Tadi kan maza itu kan mahaza ya. Ya. Kalau mahazi apa ya? Mahadihi enggak, maza aja. Enggak ada. Nggak. Maza pokoknya Maza ya, apa yang itu jadinya maza meskipun mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dipisah jadi mahada dan mahadihi, kalau misalkan pertanyaannya cuma mahadihi ya jadi hadihi ya. Cuman kalau pertanyaannya jadi kalimat seperti ini, maza ala sariri, itu tetap maza. Karena ketika kita bertanya maza, kita tidak tahu bahwa itu adalah muannas ataupun mudzakkar, karena kita juga nggak tahu apa yang di atas ranjang itu ya. Misalkan maza ala sariri ya, kita nggak tahu apakah benda itu muannas atau mudzakkar. Hanya dianggap maza saja gitu ya. Maza ala sariri, apa yang di atas ranjang? Jawabannya as-sa'atu al-sariri. as-sa'atu ala sariri. Nah, jawabannya meskipun jawabannya adalah muannas kan, as-sa'atu. Tapi di sini enggak mahadihi, Karena belum tahu ya. Karena belum tahu dia muzakkar atau muannas. Maza ala sariri, as-sa'atu ala sariri atau ala sariri as-sa'atu. Baik, kita masuk ke latihan kedua. Mau nanya sedikit lagi boleh? Yang nomor 7 kan tadi Yasir gitu ya, tapi kenapa depannya ada A-nya? Nah, Makanya. ini sama-sama yang nomor 6 ya. Aa minatu fil ghurfati. Ini kan kalau yang ke-7 aya siru fil matbahi. Jadi A itu kan salah satu kata tanya. Tanya. Jadi karena kata tanya aja jadi ada A gitu ya. A itu artinya apakah? Ya, jadi kata tanya itu ada man kan, ada aina. Ini kata tanya. Aina kan artinya di mana? Man siapa? A apakah? Ya itu tanda tanya. Jadi karena ini mau nanya apakah Yasir, mau confirm nih, apakah masih Yasir di dapur? Nah, makanya menggunakan A. Ya. Ayasirun fil matbahi, apakah masih Yasir di dapur? Itu jawabannya. Kalau kata tanyanya A, jawabannya la atau na'am. Ya. Pas kalian. Tadi kan A ya, tapi setahu saya ada hal juga. Nah itu bedanya apa ya? Nah, pertanyaannya bagus. Hal dalam bahasa Arab ada A dan ada hal, artinya sama-sama apakah. Sebetulnya di sini juga bisa pakai hal ya. Sebetulnya di sini juga bisa pakai hal. Hal yasirun fil matbahi, apakah Mas Yasir di dapur? Bedanya hal sama A dari sisi fungsi itu sama. Artinya apakah gitu. Bedanya hal sama A, kalau A itu bisa masuk ke kalimat negatif. Kalau hal itu tidak bisa masuk ke kalimat negatif. Contoh dalam Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin. Apakah, bukankah Allah itu sebaik-baiknya, sebijaksana-bijaksananya hakim? Nah itu ya. Jadi kalau misalkan hal tidak bisa masuk ke laisa. Jadi tidak ada hal laisa gitu ya. Tapi adanya alaisa.
Baik, masuk ke tamrin kedua. Iqra waktu ma'adopti awahiril kalimat. Bacalah dan tulislah ma'adopti awahiril kalimat, dengan menetapkan akhir tanda baca dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini sebetulnya ini saja ya. Jadi dari al-madrasatu setelah masuk huruf jar ya, maka dia menjadi berubah. Mari kita baca sama-sama saja ya. Yang pertama al-madrasatu. Yang kedua fil madrasati. Fil madrasati. Fil baiti. Fil baiti. Al baitu. Al baitu. Al ghurfatu. Al ghurfatu. Al hammamu. Al hammamu. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Al maktabu. Al maktabi. Alal maktabi. Al maktabi. Alal kursiyi. Al kursi. As-sariru. As-sariru. Alal kitabi. Al kitabi. Fil masjidi. Fil masjidi. Baik, jadi ingat kalau ada fi atau ala, ujungnya harus di majrur, nah dikasrohkan ya. Baik, Iqra waktu bacalah dan tulislah. Nah, kalau udah bacalah dan tulislah, ini biasanya di Arabnya sudah Arab gundul ya, sudah tidak ada syakalnya. Nah, baik ke Mas Didi. Al-talibu fil jama'ati. Nah, jamaah tidak, di sini bukan jamaati sebenarnya, karena dia alifnya di setelah ja ya. Al-talibu fil jami'ati. Jami. Artinya apa? Guru itu ada di Guru atau murid? talib, Talib. mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa itu ada di jamaah, jamiah. Jamiah artinya apa? Ada yang universitas ya, ataupun kampus. Atau libu fil jami'ati. Al-talibu fil jami'. Mahasiswa itu ada di universitas, ada di kampus gitu ya. Jadi beda kan, kalau ada jamaah, ada jamiah ya. Jamiah artinya universitas, jamaah artinya ya jamaah. Nah, beda cara penulisannya, bedanya kalau jamaah alifnya itu setelah mim. Kalau ini kan alifnya setelah ja ya. Nah, kalau alifnya setelah mim itu nanti dibacanya jamaah. 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 Panjangnya lima ya. Panjangnya di ma. Kalau panjangnya di ja, jamiah itu artinya kampus. Kalau jami' Masjid jami'. Karena Jami'atu Azhar, Universitas Al Azhar dulu sebetulnya dulunya itu bukan jami'ah ya. Sebenarnya hanya jami'nya saja, itu masjid jami'nya saja, jami Al. Makanya sekarang di Universitas Al Azhar itu ada Jami'atu Azhar, ada jami'ahnya, ada jami'nya. Jadi sebenarnya yang unik dari Universitas Al Azhar itu sebetulnya ya, bukan pelajaran di kelasnya. Pelajaran di kelasnya, di kampusnya, di jamiahnya itu sebetulnya ya biasa aja. Misalnya kita ngambil jurusan syariah ataupun hadis, tafsir hadis ya seperti di kampus-kampus yang lain lah, itu tidak jauh berbeda. Tapi yang spesial dari Al Azhar itu adalah kultur kajian di masjidnya. Jadi di masjid-masjid itu kan, di masjid di Universitas Al Azhar suka ada halakoh gitu. Nah, disitulah mahasiswa-mahasiswa itu yang mendalami Islam yang lebih dalam, karena nanti per kitab gitu ya, kan ada syekh-syekhnya ya, biasanya yang ngajar di masjid jami Al Azhar. Nah, disitulah kultur ilmu yang sebenarnya di Azhar itu, di jamiah. Dulunya memang di situ doang, jadi halakoh, nah akhirnya jadi Universitas Al Azhar jamiah. Jadi jamaah itu juga hurufnya sama ya? Sama, Mim, ain. Iya sama, cuman panjangnya aja beda, jamaah gitu ya. Tapi dari akar kata yang sama. Dari akar kata yang sama. Baik, Asani nomor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam Dalam ya. Baik. As-salis.
Ainat tajiru wa fit dukani. Baik. Artinya? Di mana pengusaha pedagang itu dia di toko. Baik. Ainat tajiru wa fit dukani ya. Jadi diingat juga alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ainat tajiru ya, di sini ainat tajiru wa fit dukani, di mana pengusaha pedagang itu dia di dalam toko. Tajir itu dari bahasa Arab. Tajir itu artinya pedagang, bukan orang kaya. Orang tajir. Ini udah pedagang kaya lah ya. Pedagang Saudagar. kaya, saudagar gitu Pasti ya. tajir. Tajir. Harta banjir. Baik, nomor 4. Al-qalamu al-maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Pulpen itu di atas meja. Baik, nomor 5. Aina Zainab? Hiya fil Ujungnya di ini. Zainab. Aina Zainabu? Ini Zainabu. Hiya fil ghurfatu. Fil bermata atau fil? Ti fil ghurfati. Ya, fi ghurfati. Jadi kalau nanti di obrolan biasa, boleh ujungnya dihilangkan. Biar selamat ya. Biar selamat. Kalau ngobrol itu Aina Zainab gitu kan, kita juga nggak Zainabu ya, karena dalam bahasa amiyah atau bahasa conversation biasa memang semuanya di orang Arab juga dihilangkan. Aina Zainab ya fil ghurfah gitu ya. Tapi karena di sini kita lagi belajar teori, jadi dikasih sakal dulu ya. Aina Zainabu ya fil ghurfati. Baik, as-sadis nomor 6. Ainal waraqu wa 'alal maktabi. Wa al maktabi. Artinya Di mana kertas? di mana kertas itu? Kertas itu di atas meja. Kertas itu di atas meja. Baik, nomor 7. Ainal madrasah. Ainal madrasah tuh madrasah. Madrasuka. Madros apa mudaris? Mudaris. Ainal mudaris. Nah, Ainal kalau mudaris. apa susunan kata sendiri pasti mudaris, nggak ada opsi lain, nggak ada madrosi. Madrosi artinya rosi yang gila. Medrosi. Mudaris ya, ainal mudaris, Ainal di mana mudaris. guru itu? Huwa fil fasli. Wafil fasli Fasli ya, itu di apa? baru ini gua di kelas ya. Pasal, kalau di Indonesia ada pasal 1, pasal 2. Nah, itu kan dari bahasa Arab juga, artinya kelas ya. Pasal, bab juga kan bahasa Arab kemarin kan, bab itu bab 1 dalam undang-undang kita, bab 1 ada pasal 1 itu bahasa Arab semua. Jadi undang-undang konstitusi kita itu bahasa Arab semua. DPR juga bahasa Arab, Dewan bahasa Arab, Wakil bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab ya. MPR, Majelis bahasa Arab, Wakil Rakyat juga bahasa Arab ya. Jadi kalau ada orang yang jangan so Arab-Araban, nah, itu susah kalau Indonesia karena semuanya banyak bahasa Arab gitu ya. Itu Mas Hendro lebih susah karena istrinya orang Arab. Semua ke Arab. Baik, nomor 8. Aina Yasir? Yasirun. Huwa fil Mirhadi. Mirhadi. Nah, ini juga baru Mirhadi kira-kira. Mirhadi ada yang tahu? Artinya toilet. Oh iya, toilet. Kalau tadi kan hammam artinya kamar mandi. Mirhad artinya toilet ya. Karena kayak di Jepang, di Arab ada hammamnya, ada mirhadnya gitu ya. Kemarin. Jadi terpisah antara kamar mandi dan toilet. Toib nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis sama.
Bismai. Artinya di langit. matahari dan bulan di langit. Jadi, nomor 10. Man fil fasli. Artinya siapa yang ada di kelas? Nah, gitu ya. Baik, ini kemudian kita lanjut ke yang berikutnya ya. Di sini menunjukkan masih teori yang kemarin ya, ada muzakkar dan muannas. Ini nama-nama yang di sebelah kolom atau qaimah yang pertama itu muzakkar, di qaimah yang kedua ini atau kolom kedua ini muannas ya. Yang pertama Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun ya. Yang kolom kedua Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, bedanya apa? Jadi sekarang patternnya udah kelihatan kan, yang nama mu'adzakar sama mu'annas. Yang pertama yang jelas nama-nama mu'annas kebanyakan, ini tidak semua, kebanyakan itu ada tak marbutohnya ya. Aminatu, Fatimatu gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak ada tak marbutoh, Zainabu, Maryamu. Nah, ketika ada Zainabu, Maryamu dalam kalimat bahasa Arab itu tetap dianggap mu'annas meskipun tidak ada tak marbutoh ya. Jadi kalimat setelahnya ataupun fi'il yang berkaitan dengannya itu harus dalam keadaan mu'annas karena dia juga mu'annas meskipun tidak ada tak marbutoh. Kemudian pola yang kedua yaitu kalau dalam isim ataupun nama mudzakkar, nama orang mudzakkar itu dia masuk tanwin ya. Kalau yang mu'annas tidak masuk tanwin ya. Aminatu meskipun dia tidak ada alif lam. Aminatu, Zainabu ya, tidak ada Aminatun atau Zainabun atau Maryamun ya, dalam Al-Qur'an tidak ada Maryamun. Adanya Maryam gitu. Nah, pertanyaannya apakah ada nama laki-laki yang ada tamar butohnya? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa contohnya? Hamzah tuh, iya. Contoh yang lain apa? Misbah pakai H itu. Rusia. Contoh yang lain adalah kayak Usamah ya. Usamah bin Laden itu nulisnya kan bisa mati sebenarnya bahasa Arab. Ada Muawiyah gitu ya. Khalifah gitu ya. Muawiyah. Nah, itu nama laki-laki, tapi dia ada tamar butoh. Kira-kira dalam bahasa Arab itu dianggap mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dianggap mudzakkar ya, karena meskipun dia ada tamar butoh, tapi kita tahu secara alami ya, secara maksudnya kodratnya dia memang laki-laki. Jadi tamar butoh itu tidak selalu dia menjadi mudzakkar. Ya tergantung si isim itu. Jadi yang pertama kita lihat dulu secara alami si benda ini atau orang ini laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Kalau dia pakai laki-laki, ya kita tutup mata meskipun ada tamar butoh atau tidak ada tamar butoh, ya tetap itu dianggap mudzakkar. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak tahu artinya ataupun barang-barang yang bukan nama orang biasanya, nah kita baru dilihat dari sisi kalimatnya apakah dia mengandung tamar butoh ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya dalam mu'adzakar mu'annas ada juga pengecualian juga. Jadi ada benda-benda, itu bukan nama orang, ada benda yang dia tidak memiliki tamar butoh, tapi dia dianggap mu'annas. Ya, nah untuk benda-benda ini tidak ada jalan lain kecuali kita menghafalnya. Jadi tandanya juga tidak ada gitu ya. Terus jenis kelaminnya juga tidak ada secara alami, tapi dia dianggap mu'annas. Nah ini hanya dari huruf atau kebiasaan orang Arab saja. Jadi memang dari sononya lah, dari sononya mu'annas. Jadi jangan tanya kenapa. Contohnya apa? Asyamsu, matahari. Matahari itu dianggap mu'annas. Kemudian yang selanjutnya contohnya nafs. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafs dalam bahasa Arab itu dianggap perempuan. Ini jiwa itu dianggap perempuan. Ya. Kayaknya dulu sampai ada salah satu tesis gitu ya di Indonesia yang membahas tentang bias gender dalam Al-Quran. Jadi dia mengatakan bahwa semua makhluk itu terdiri, tapi asalnya itu dari satu jiwa perempuan.
nafs. Karena nafs dalam bahasa Arab mu'annas dari sisi bahasa gitu ya. Nah, dalam Al-Quran ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu ya, tidak mutmainnun tapi mutmainnah karena dia anak perempuan. Irji'i itu juga mana ila robiki, tidak robika, ila robiki rodiyatan mardiyah. Itu untuk ini. Tapi nanti itu pembahasannya lebih Itu banyak yang harus enggak, itu enggak banyak, jadi enggak perlu. Tapi meskipun kita dalam bukan orang Arab ya, kita nggak tahu itu misalkan mu'annas jadi muzakkar aja. Defaultnya ya kita anggap muzakkar saja kalau kita nggak tahu. Baik, lanjut. Tamrin berikutnya ikro waktu ma'adofti awahiril kalimat. Ini juga baca gitu. Silakan baca dari sini sampai Khadijah bareng-bareng sini. Hamidun Zainabu Aminatu Ammarun Sa'idun Fatimatu Maryam Ali Khalidun Abbas Aisyatu Muhammadun Sofiyatu Khadijatu. Nah itu untuk nama-nama, meskipun nama-nama juga nanti ada pengecualian lagi sebetulnya. Ini agak kompleks juga ya. Dalam nama juga ada nama laki-laki yang tidak boleh masuk tanwin. Ada juga ada nama laki-laki yang tidak boleh masuk tanwin. Nah itu untuk pengenalan saja. Jadi salah satunya adalah isim yang berpola ataupun yang patternnya itu isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang kalau dalam bahasa Inggris itu komparatif ataupun sesuatu yang kayak good, ada better, ada best gitu ya. Nah dalam bahasa Inggris juga kan ada. Contohnya adalah Ahmad. Ahmadu itu adalah isim nama orang yang patternnya atau polanya itu isim tafdil ya. Isim tafdil itu contohnya Akbar gitu ya. Akbar itu kan isim tafdil itu. Terus Ahmad tidak boleh Ahmadun ya. Dia harus tidak boleh masuk tanwin gitu, meskipun dia nama laki-laki. Baik, mungkin hari ini sampai di sini. Alif Lam Ra تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين